الفاتحة بالقبول تم كسر مأمور وإلى حاضر رسول ثم إلى رحمة في الكتاب الشيخ أحمد حسب الله الشناوي البندني ومعلم محمد شافي حدامي صلى الله عليه وسلم وشيخ عبد الحمد عبد الحليم الداري وشيخ عبد الكريم مرجوكي وشيخ مرساهد وشيخ عبد الغفار وشيخ بن أجي راشد وولد وجوازه وابنائه وذريته عمه كفانا الله تحوشهم برحمته والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Wa ana ibn Abi Sa'idin an nabihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham sahirana wa ya'rif syarafa kabirana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullahu taala. La yajibul khuslu 'alal hayyi ila bil janabati awil wiladati walau min khairi balalin. Awan kita ila haidi awin nifasi wa tahsulul janabati imma bidukhuli khasyafati aw miqdariha fi kubulin aw duburin walau libahimatin wa illam yahsul inzalu wa amma binuzulil mani walau bi khairi ilajin kal hasili fi naumi walau fardani la yasihu illa bihima. Al awalu an-niyatu makrunatun bi awali juz'in yaksiluhu min jasadihi wa yanwiyal muhtasilu raf'al hadasi aw fardil khasli aw nahwi dzalika. Wasaniyu ta'mimu jasadihi dhahiran faqat wa sya'rihi dhahiran wa batinan bil ma'i marratan wahidatan. Wa yajibul 'alal muhtasulu ay yata'assara hatta tantafiha hilqati duburihi wa yahsiluha 'anil hadasi wa 'alal unsa ay yataghassala ma yadharu minha 'inda qu'udiha 'ala qadamiha aidan fa inna dhalika kullahu min dhahiril jasadi walau taraka fil khasli walau nasyan lam yasyakhal khaslu wal afdalu ay yaghsila hadaini mahalaini qabla jasadihi binati tahsihima wallahu alam. Bapak sekalian, kita melanjutkan kajian kita ya. Sekarang masuk tentang masalah mandi besar. Mandi besar itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mandi besar itu Pak ya, kemarin sudah disampaikan halaman 23. Halaman 23 bab mandi. Ketika seseorang dia menanggung atasnya itu hadas besar. Hadas besar yang mana? Hadas besar itu ya yang kita hasilkan, bahasa gampangnya itu selesai kita ngumpul sama istri bersama, atau sebaliknya yang bujangan gitu, bukan ngumpul sama istri dia, gitu ya, habis menonton film kartun ke bawah-bawah tidur. Nah, ya. Nah, kemudian dia menghasilkan kenikmatan, kelezatan, yang itu semua dihasilkan dalam kondisi dia tidur, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi, gitu ya. Nah, mandinya itu disebut dengan mandi janabat atau mandi besar. Baik. Terus, awil qita'il haid, atau wajib seseorang dia mandi, ini perempuan berarti. Wajib besar, mandi besar itu kapan? In qita'il haid, terputusnya haid, maknanya selesai haid. Gitu. In qita' itu dari kata qata'a yaqta'u. Wazannya itu in fa'ala
Fa'ilu in fi'alan, in qata'ayan qati'u in qita'an gitu. In qata'a, terputusnya al haidu haid seorang perempuan, dia wajib mandi besar. Yang jadi masalah, Pak, ya, kita harus ingatkan ke istri kita, keumuman haid itu ya, ketika hadis biasanya gadis itu biasanya umumnya berapa? Hah? 9. Yang 9 lama, Pak. Lama itu yang 9. Seneng yang lama apa yang cepet? Hah? Ya, yang jawab ustadznya paham. Ya, seneng yang lama apa yang cepet, Pak? Yang paling cepet. Kalau yang lama, mau nggak mau nambah. Iya kan? Itu salah satu rahasianya, Pak. Jadi bukan yang aneh-aneh, bukan. Nah, kalau sekarang, mohon maaf, Pak, 15 hari, 15 hari kan paling lama 15 hari, nganggur 15 hari. Laki-laki normal yang konsumsinya daging, kira-kira gimana? Pusing gitu. Udah pusing mikirin pam. Itu nggak bisa ditolak, Pak. Itu nggak bisa ditolak. 15 hari nganggur, 15 hari oke lah aktif, Pak ya. Tapi kebawa ini itu. Kadang-kadang istri masih ngomong, capek. Habis nyuci, capek. Wah, macem-macem itu suami, Pak, di situ, Pak. Macem-macem itu. Nah, ketenangan jiwanya itu, ya Pak ya, cari yang cepet. Keumumannya itu, gadis itu 7 hari. Keumumannya. Ada yang 6. Keumuman tuh. Boleh nggak nanya? Boleh tanya. Waktu dulu, sebelum kita akad, berapa? Apanya? Headnya. Oh, saya 7 hari. Udah pegang 7 hari. Keumuman. 6 hari. Keumuman tuh, Pak. Ada nanti 9. Wah, ini 9 biasanya bebannya kebanyakan. Masih kecil, udah bantuin orang tua. Bantuin ngitung, bantuin ngangkutin dagangan, bantuin macem-macem lah. Kena beban dia, mulur. Ketika dia berumah tangga, Pak, nanti terjadi perubahan. Perubahan, Pak. Anak 1 belum terlalu. Anak 2 mulai kelihatan satu hari ya. Yang biasanya 7 hari jadi 8 hari. Yang biasanya 8 hari jadi 9. Kadang ada yang 10. Kadang kalau lagi ngeyel sampai 15 hari itu, Pak. Itu kalau yang supir Grab apa ngepusing gitu. Nah, paling lama head perempuan itu, Pak, 15 hari. Kita suami harus tahu. Jangan, kan udah 7 hari. Berarti 8 hari sajadahnya udah suci. Itu yang sopan, Pak. Ya, kalau kita gitu, kan udah 7 hari nih, ya kan? Berarti udah suci. Tapi Pak, ini masih, udah mandi aja. Jangan begitu. Itu ada dendanya, Pak. Ada dendanya itu. Ada kitabnya yang membicarakan itu. 1 celupan 1 gram. Ya hitung aja berapa celup. Kalau 10 celup berarti 10 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti enak nggak? Enak nggak? Nah, kalau kita tahu itu, Pak, baru kita nggak sembarangan. Itu kan udah halal, akad udah, wali udah, saksi udah, apalagi gitu. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau sampai jadi anak, tapi mohon maaf ya, mohon maaf nih, kita jangan judes. Kalau sampai, Pak, masa-masa itu seorang suami mendatangi istrinya, Allah berkehendak jadi. Biasanya anaknya di bawah keumuman. Ya biasanya cacat mentalnya, kalau nggak cacat fisik. Kan nggak enak tuh kan? Nah, makanya kita pahamin ini, paham bener paham, masih nggak tahan juga. Kalau memang ada pintu depan, Pak, ada juga pintu belakang.
Ada juga pintu belakang. Kan orang masuk rumah biasanya dari pintu depan. Kalau ketahuan keluar dari pintu belakang nih ngamuk-ngamuk gitu, nggak dosa. Paham gak nih? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Giliran begini kan cepat. Ternyata pintu depan masalah. Pintu ini masalah. Samping bikin, Pak. Bikin samping ini masjid kan 4 nih pintunya. 1, 2, 3, 4. Bikin 4 pintu nggak apa-apa. Kalau udah 4 jangan dibikin lagi, nggak enak. Nggak enak, nggak enak. Udah 4 aja. Paham ya? Kan ada yang sampai 9 tuh. Ada yang lagi sampai 40. Allahu Akbar. Ya kalau dulu mah iya, dulu mah. Kalau sekarang syariatnya Rasulullah ya yang sampai ke tengah-tengah kita 4. Kalau memang itu boleh jangan kita haramin, Pak. Tapi masalahnya saya nggak berani, itu kan urusan person masing-masing. Ya kan? Tapi kalau hukum menyatakan boleh, boleh aja. Tapi nggak berani, itu urusan pribadi. Tapi jangan sekali-kali bilang udah 1 cukup, jangan Pak. Rasulullah bangga nanti sama umatnya yang banyaknya luar biasa. Seneng. Makanya dulu tuh ada istilah KB. Sekarang masih ada KB nggak? Hah? KB itu bukan keluarga berencana yang mindset kita. Kalau kata guru saya itu, KB itu maksudnya itu kita berencana kalau sekarang 2023, 2025 harus punya adik nih. 2000 udah, rencanain lagi 27. Rencanain lagi. Rencana itu keluarga berencana maksudnya. Ini cukup 2 aja. Ya Allah. Rasulullah tuh bangganya luar biasa, Pak. Sama umat yang banyak. Ya macam-macam nanti umatnya. Ada yang cukurnya rapi, ya, ada yang gondrongan, ada yang kunciran, ada yang antingan, macam-macam apa lagi sekarang musimnya musim tato ya, digambar-gambar itu badan. Allah Akbar. Mata kita bagaimana? Supaya nggak sadis, Pak. Ya Rasulullah, sebegitu sayangnya engkau terhadap umatmu. Yang ini gantengnya luar biasa, yang ini nggak cukup badan, sampai muka dicoret. Tapi dia masih cinta kepadamu ya Rasulullah. Dia masih mengucapkan selawat kepadamu, berarti dia masih cinta di hatinya. Dan luar biasanya kau masih terima kalau itu umatmu. Coba. Coba tuh. Kalau nggak gitu, oh kita nggak sah itu. Nggak sah itu. Udah kayak pemegang kunci surga. Jangan. Udah biarin aja. Biarin aja. Nggak apa-apa, Pak. Tapi kita yang udah begini jangan digambar-gambar. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau ketemu yang digambar-gambar gitu, biasa aja. Mandinya nggak sah. Nah, ini sampai babnya. Wudhunya nggak sah. Ini sampai babnya. Kemarin udah saya singgung sedikit. Nanti kita ikutin aja ketemu kok. Baik gitu ya. Jadi banyakin anak. Banyakin berkah. Jangan takut. Berkah-berkah. Kata guru saya. Al-Fadil itu Syekh Kiai Mursahid. Beliau salah satu murid kesayangannya Guru Makmun Rawabuaya. Guru Makmun ngaji sama ayahnya. Guru Abdurrahman. Guru Abdurrahman salah satu sanatnya ada di Rawa Bebek, Pak. Saya sampai diwasiat, ente wajib ke sana. Ilmu kita nih dari sana. Bilangnya ilmu kita dari sana. Di Rawa Bebek situ. Beliau maha guru, Pak. Bahkan Al Habib Munzir Al Musawwa rahimakumullah sebelum dipanggil oleh Allah, beliau ke sana dulu, sowan dulu ke sana. Ya nanti mudah-mudahan kita ada waktu, Pak ya. Kita sama-sama ke sana. Ini saya kitab juga baca sama beliau. Gitu. Tapi pertama kali saya baca sama Kiai Haji Dr. Haris Hakam SHMA. Saya pertama kali baca ini kitab sama beliau. Tapi saya nggak cukup satu guru, saya baca lagi di guru-guru lain. Banyak saya baca. Nah, supaya saya cerita begini bukan saya pamer, supaya Bapak ngerti. Kalau saya
punya pertelen guru juga, ke sini, ke sini, ke sini. Dan saya datang buka kitab, baca. Cuma beliau halus Pak ngomongnya. Kalau di tempat lain, kan kita dibacain nih ngaji. Kalau di sini adatnya, baca sendiri tuh. Mananya apa? Lo kalau mau ngaji, baca sendiri gitu. Jangan dibacain gitu. Halus banget. Halus. Tapi Masya Allah, ya masing-masing guru punya gaya Pak, punya gaya. Baik. Jadi begitu head tuh paling lama Pak 15 hari. Keumuman 6 atau 7 hari. Karena ini kasus ada satu majelis ya pengantin muda, pengantin baru udah punya anak, cuman nikahnya yang suaminya umur 23, istrinya 19 dinikahin. Kan bukan main itu lagi sedeng-sedengnya itu. Ustaz Kohar. Nggak pakai lama itu. Begitu anaknya udah mulai jalan, mulai ada perubahan. Yang biasanya jadwalnya 7 hari selesai, tiba-tiba berubah Pak, jadi 9 hari. Istrinya ngomong, Mas, kan udah 7 hari nih, terus aku udah sampoan. Ini bahasanya saya nggak rubah. Kata suaminya, oke lah. Gitu. Selesai, ini kejadian Pak. Tante merah keluar lagi. Sekarang tante merah, kalau dulu Bu Mary kan, keluar lagi tuh. Dia bingung, dia telepon istri saya. Dia nanya sama istri saya. Untungnya istri saya ngaji Pak. Dia bilang, nggak bisa, itu darah head. Dosa loh. Waduh, terus gimana dong? Setengah mau nangis. Lucunya lagi suaminya datang lagi nggak pakai ngomong, udah. Dia nanya, gimana tuh Mbak? Emang kenapa? Ini kejadian soal sampai 2 kali. Terus dulunya dia biasanya 6 atau 7 hari. Ini udah 9 hari. Dia main mandi aja. Terus suaminya juga datang aja. Gimana nih? Tungguin sampai 15 hari. Yang itu gimana? Gimana ya? Suruh bayar tebusan. Mohon maaf. Uang berasnya aja kadang-kadang, ya Rasulullah. Ini bukan saya sembarangan ngomong Pak. Berasnya kadang-kadang dipasok sama Ar-Rahmah. Masjid Ar-Rahmah sana tahu kan? Dipasok berasnya. Akhirnya ya udahlah saya bismillah bonus. Tapi untuk kali ini aja jangan sampai keulang 2 kali. Untuk kali ini aja. Bonus, bonus. Udah. Yang penting tunggu sampai 15. Ini bukti lagi luar biasa, Pak. 14 hari telepon lagi ke istri saya. Udah 14 hari nih. Kan kata Abad sampai 15 hari. Masalahnya suaminya udah mau sholat aja. Saya bilang suruh pulang dulu ke rumah bapaknya yang cewek. Ntar 15 hari baru balik. Kacau Pak, kalau begini. Kacau itu kalau diterusin gitu. 15 hari pulang dah. Gimana cara pulangnya? Coba. Setar kemarin jam berapa dia head? Pagi, jam 6. Suruh pulang dohor dia. Kok dohor? Ya, suruh pulang dohor. Jangan setar jam 6 pagi, pulang jam 6 pagi. Kenapa? Kalau jam 6 pagi setarnya itu, ini saya belak-belakan aja Pak ya, darah head, keluarnya darah head, berarti nanti ketemu jam 6, secara penelitian itu udah selesai. Berarti jam 6 sampai ke dohor itu benar-benar bersih. Udah nggak ada bercak sama sekali. Terus bagaimana mandinya? Nah, Syekh Nawawi Pak, beliau ikhtiyat. Imam Nawawi beliau ikhtiyat Pak. Kalau memang jam 6 dia bersih, ada kemungkinan subuh udah bersih. Paham ya? Kalau memang jam 6 udah stop, berarti ada kemungkinan subuh itu udah stop. Cuma kita belum ngerti. Terus bagaimana? Subuhnya kodok. Paham Pak ya? Subuhnya kodok. Siapa yang ngodok subuh? Hah? Istrinya. Bapak sampein. Kalau berhentinya dohor,
Duhur udah bersih. Ada kemungkinan nggak subuh udah berhenti? Banget kemungkinannya. Kalau berhentinya subuh, ada kemungkinan nggak isya udah berhenti? Ada nggak? Banget kemungkinannya. Kodoin tuh Pak si isya. Subuh, ya kodoin juga kalau kebablasan. Itu istri kita kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, kita sebagai suami Pak, nanggung nanti kesalahannya. Ini kalau kita ngaji Pak. Idza kana dzamban ala waladi yusabuhu ala abihi au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngaji nggak bisa. Nggak bisa ditolak, Pak. Bahkan saya ada satu pengajian saya datang ke rumah guru saya, bertiga saya ngaji, Pak. Bertiga kebetulan ada yang dekat sekali sama beliau. Nah, saya nempel lah sama nih orang sampai akhirnya ngajuin satu kitab Pak, masalah teolog, masalah tauhid. Salah satu penjelasan beliau itu Pak, kalau kita kepengen menyaksikan Allah, kalau kita kepengen dekat dengan Allah, tambahin ilmunya. Tambahin ilmunya. Iya, tambahin aja ilmu. Semakin kita bertambah ilmu, semakin kita mencapai satu keilmuan Pak, semakin jelas kita menyaksikan kalau Allah itu ada. Lah Allah kan nggak bisa kita lihat begini Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita lihat begini. Tapi kita bisa menyaksikan kalau asarnya Allah itu ada. Bekas perbuatan Allah itu ada. Fi'lullah itu ada. Mana fi'lullahnya? Ya kita lihat aja. Dunia seisinya lah. Udah gitu aja. Itu berarti sesuatu yang ada. Pasti ada yang memperbuat. Kalau ada asar pasti ada yang memperbuat. Nah supaya kita menyaksikan itu, tambah lagi ilmu kita. Tambah lagi terus, tambah lagi. Maka tuh bab menyatakan hada babu min ru'yatillah. Ini bab menjelaskan tentang memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan memandang zat seperti ini, bukan. Dalam tahapan ini tapi ya Pak ya. Tahapan ini. Bukan itu. Karena yang namanya manusia ini keluar Pak ya dari bahasan kita ya. Yang namanya manusia itu Pak, kan ada dua Pak, manusia itu. Kita pahamin deh, ayo bareng-bareng. Manusia itu ada yang satu lebur sejak Allah ciptakan, itu ada nanti yang satunya lebur, ada yang satunya nggak lebur. Contoh, Ustadz Kohar, kecil dipanggilnya Abdul Kohar. Begitu besar dipanggilnya Abdul Kohar. Begitu tua dipanggilnya Abdul Kohar. Begitu dipanggil oleh Allah, dikubur namanya kuburannya Abdul Kohar. Nanti di mahsyar dipanggilnya Abdul Kohar. Sejak kapan? Sejak awal diciptakan. Berarti dia bermula. Paham Pak? Bahasa gampang gitu. Berarti Ustadz Kohar ini ada awalnya. Saya ada awalnya. Mana yang hancur? Begitu ada nih sosok saya ada Pak, nanti dipindah, dipanggil oleh Allah. Ya kan sampai itu Pak Merbot itu kan setelah Assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat ayat Al-Quran atau kalimat orang biasa? Ini ayat Al-Quran Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa Pak kalimat ini. Kalimat ini luar biasa. Dipanggil oleh Allah. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat dan dipanggil Allah ya Allah apa panggil sama kuntilanak? Sama kuntilanak gitu. Tapi kita dengar berita itu biasa-biasa aja. Kenapa saya pahamin Pak. Dulu saya itu salah satu merbot di Jalan Bacang. Di masjidnya
Kiai Haji Haris Hakam yang narasumber TV One. Saya termasuk merbot, Pak, merbot di situ. Ya saya ngepel, saya nyuci, gitu. Bahkan kalau mualim kepingin ke hamam, ke tempat wudhu, Pak, itu saya lari dulu. Saya lari dulu, saya siapin baknya, saya buka kerannya, saya siapin gayungnya. Kalau kotor saya sikat. Jaraknya sebentar itu. Karena beliau duduk di sekretariat, kebetulan dulu tempat wudhunya itu di samping, jadi muter. Nah, waktu muter itu saya sempetin tuh buat nyikat. Siramin, sor. Karena fuqaha itu, ahli hukum itu dia ngerti, Pak. Masuk dilihat, dia ngerti. Bahkan dari aromanya itu udah ketahuan, ini jorok ini. Gitu. Ya dulu sih karena mualim gitu. Kalau dulu karena mualim. Takut melihat mualim. Kita bersihin. Lama-lama dengan itu kita faham, Pak. Kita faham. Gitu ya. Ternyata keberkahan seperti itu luar biasa. Luar biasa tuh, Pak. Nah, itu Pak, ya, kalau kita nggak sadar yang seperti itu, Pak, ya Allah, kita masuk kamar wudhu tuh aromanya udah asing, asing, asing tuh, Pak, ya. Nah, saya mau ngomong, saya tuh dulu biasa nyarin, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya ngomong begitu, ada gurunya, Pak. Guru saya itu yang ngajarin dulu ayahnya Kiai Haris. Namanya almarhum Ustadz Ashari. Wanteng orangnya. Satu, yang kedua, yang ngajarin saya ngomong itu asistennya Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Namanya Ustadz Ashari. Suaranya sama plek sama beliau. Itu diajarin. Padahal kan ngomong begini kan nggak ada orang, Pak. Cuma kita sama mic. Tapi groyok, tahu groyok? Grogi. Padahal kan cuma sama mic. Mau ngomong keringet udah keluar. Megang ini udah begini. Padahal nggak ada apa-apa. Diajarin tuh cara ngomong, Pak. Sama Ustadz Ashari itu namanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka telah dipanggil oleh Allah Bapak Jenderal Anu. Situ kan jenderal-jenderal Bang, Pak. Sampai ini gitu. Cuma nih mohon maaf, lama-lama saya mikir, iya ya. Kalau yang matinya habis begitu pakai kalimat innalillahi pantas nggak? Paham nggak, Pak? Kalau memang yang dia ketahuan gitu ya, Pak ya. Di sini baris ya. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau di sini duduk begini. Dengan kalimat innalillahi memang layaklah secara hukum fikih aja kita hukumkan ya. Dia peduli dengan masjid. Ya. Kita dengan kalimat innalillahi layak. Kalau dia terus kebablasan gitu, pakai kalimat innalillahi, kira-kira gimana? Tapi nggak pakai kalimat innalillahi, kira-kira gimana juga? Nah, nggak kepikir sampean ya. Itu Pak, berkahnya saya jadi merbot, saya mikirin juga kalimat itu. Lorong ini bablasnya habis di bawah pohon karet, yang saya tahu persis, di situ ada botolnya gepeng, cairannya kuning. Gitu. Keluarganya ke masjid bilang, siarin. Kalau ini udah dipanggil oleh Allah. Padahal habis keluar busa tuh mulutnya. Apa malaikat nggak pusing itu? Gitu. Ayo, Allah. Itu kalimat innalillahi itu, Pak, Masya Allah. Selesai, Pak ya. Nah, yang hancur yang mana? Ini badan kita masuk nanti dikubur, Pak. Yang daging ya. Kalau yang jatah air ya jadi air. Kalau yang jatah tanah, dari tanah ya tanah, Pak. Yang angin, ya angin. Yang api, ya api. Pulang, Pak. Kan ada panas badan. Orang kan ada panas kan? Ada panas. Air, ada, Pak. Itu pulang semua. Berarti itu kan hancur tuh, Pak. Paham nggak? Kalau yang tadi yang pertama kecil dipanggil Ustadz Kohar, dipecil
Abdul Qahar, gede Abdul Qahar, tua dapat gelar dia, tetap dia Pak Qahar. Nanti dipanggil oleh Allah masuk kuburan nisanya tetap Pak Qahar. Nanti di mahsyar tetap Pak Qahar. Hancurnya mana? Hancur nggak? Nggak hancur. Nanti di mahsyar dipanggil sama tetap namanya. Berarti ini ada awal tapi nggak akhir. Paham nggak Pak? Agak repot ya? Yaitu tauhid Pak. Ini manusia Pak, saya contohin. Sejak awal diciptakan saya, gitu, sampai nanti masuk kuburan saya, habis semua nih fisik saya Pak. Berarti ini awal dan akhir kehancurannya di situ. Tapi kalau nama saya kan nggak hancur Pak. Nah itu nanti ruhani itulah yang mempertanggungjawabkan. Ketika kita kencing nggak cebok, ketika kita punya istri nggak kita kita punya anak kita biarin aja, dengar pengajian bodoh amat. Kenapa? Karena nggak sesuai sama gua. Itu nanti dipertanggungjawabkan Pak. Itu kalau ilmu itu selama real Pak, terima aja, nggak apa-apa. Real tuh, ilmu tuh, real, terima aja. Kenapa? Al-fiqhu huwal ibadah. Bapak ingetin. Al-fiqhu huwal ibadah. La ibadatan bila fiqhin. Fikih itu ilmu ibadah. Kalau nggak ada fikihnya, la ibadatan, nggak ada ibadah tanpa fikih. Sehingga Syekh Ibnu Rusan beliau menyatakan setiap orang dia beramal tanpa ada ilmu pengetahuannya ditolak oleh Allah. Itu wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh. Semua Pak, makanya udah kalau pengen ibadah bagus, fikih bagusin. Fikih bagusin. Nanti kalau udah kata guru saya dulu ya, fikihnya bagus supaya nanti ilmunya nggak sebatas tenggorokan, belajar juga tasawuf Pak. Belajar juga ilmu tasawuf. Kalau enggak nanti sebatas tenggorokan keluar. Salah sama benar. Udah itu aja. Karena menurut Sayyid Abu Bakar Shata Ad-Damyati belum menyatakan ya, fasyari'atu kasafinatin wat tariqatu kal bahri summa durun ghala. Yang namanya syariat itu kasafinatin, seperti perahu. Bukan di Salalimun Fudola ada, di Kifayatul Aqya juga ada. Dan ilmu kalau sudah kesambung sama beliau aman udah Pak. Aman. Tenang aja. Gitu ya. Bahkan Kiai Haris tuh pernah bilang beliau mensitir dari gurunya. Orang mengamalkan itu kitab jadi wali. Beliau mensitir dari gurunya. Orang ngamalin itu kitab jadi wali. Jadi yang giat kita cari ilmu agama supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru banyakin. Yang penting gurunya Pak, kita tahu dia berguru dengan siapa. Gurunya dengan siapa? 5 ke atas udah cukup Pak. Ketahuan kok di Jakarta nih punya guru ke atas 5 gitu. Udah ketahuan. Ustaz Salam ngaji sama Allah yarham Al-Fadilatul Syekh Syarifuddin Abdul Ghani. Beliau ke atas sudah ketahuan Pak gurunya, guru Majid. Sanad beliau, saya juga dapat sanadnya. Syekh Yasin. Udah, kalau udah ketemu Syekh Yasin, guru Majid, lah siapa yang mau koreksi Pak? Orang udah tahu siapa kualitas beliau, orang udah tahu kenal. Gitu. Di Jakarta nih 3 ke atas guru udah cukup. Nah, nanti biasanya tuh dari pengalaman saya ngaji sama Pak D saya Pak tuh ya. Kalau di Jawa tuh dibilangnya Gus Musaffa. Dipanggilnya Mbah apa atau Mbah Musaffa. Itu
SBY itu berguru dari Mas Danton Pak sama beliau itu. Sampai bahkan almarhum beliau tuh semua datang. SBY, istrinya, putra-putranya tuh datang semua. Datang ke Kebumen itu Pak. Saya ngaji Pak sama beliau. Itu beliau selesai hatam, beliau keluarin Pak. Tulisan gitu. Nih, pertalian ilmu kita. Sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu ini. Allah tolong kita di dunia, Allah tolong kita nanti di akhirat. Beliau angkat tangan, Allahumma salimna fid din wa salimna fi jami'i umrina. Doanya begitu, saya bilang, kok doanya begini? Terus beliau sambung, Allahumma na'udzubika min afatid dunya wa adabil akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segitu tuh doanya. Ya Allah, ngaji lagi, pikir, ya udah. Orang kalau udah selamat di dunia ini, selamat di akhirat, apalagi yang diminta? Apalagi yang diminta? Iya, di dunia selamat, di akhirat selamat, apalagi? Nggak ada lagi, udah Pak, udah itu cukup. Udah itu cukup, gitu ya. Baik. Bismillah. Jadi agama begitu. Jadi kalau kita kepengen lebih manis lagi kita beragama, Pak, banyakin fikihnya, banyakin ngaji. Semakin ngaji, Pak, semakin ngaji, semakin kita jelas bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Semakin jelas. Kalau sekarang tuh, ya Allah ya ada, tapi kalau suruh tunjukin kan bingung. Kan bingung ya. Nah ngaji itu nanti kita semakin tafakuh, semakin paham. Paham. Nanti pada puncaknya dipanggil, sematkan tuh gelar Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan habis begini disematin itu. Jangan disematin. Tapi kalau nggak dengan kalimat itu, kata Ustadz Kohar, bingung juga. Ya kan? Bingung juga. Saya pernah lihat dia ke masjid. Ngapain? Pas waktu itu masjid gentengnya bocor. Saya pernah lihat dia jalan ke masjid. Udah nih orang baik. Itu aja. Ini orang baik. Saya pernah lihat pakai mata saya. Dia datang ke masjid. Udah selesai. Nggak usah pakai diikutin gitu. Ngapain dia di masjid? Kencing doang. Nggak usah. Saya tahu tuh masjid lagi ada yang bocor. Dia ke masjid. Mungkin dia benerin genteng masjid. Berarti dia orang baik. Udah gitu aja. Ciri orang takwa itu Pak, keterkaitan hatinya terhadap masjid, keterkaitannya hati terhadap majelis taklim, keterkaitan hati terhadap sholat, terhadap ngaji, terhadap amalan-amalan syariat itu muncul di situ. Itu orang takwa Pak. Jadi bukan casing, bukan. Makanya takwa itu yang tahu tuh orang sama Allah aja udah. Orang lain nggak bisa. Gampang. Baru pakai anting, baru pakai wig, gondrongin dikit, udah goyang. Udah goyang. Baru nenteng ayam, udah goyang. Baru nenteng burung, udah goyang. Allahu Akbar. Ada seorang raja wali Pak, namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami. Saya baca itu kitab sampai geleng kepala Pak. Ternyata beliau dulunya itu track recordnya luar biasa. Yang saya nggak mau ceritain di sini. Saya nggak mau. Tapi beliau jadi komandannya para walinya Allah. Top juga. Itu. Nah, itu manusia Pak. Supaya kita nggak seperti itu terjebak, fikihnya banyakin. Fikihnya udah banyak, baru kita belajar thoriqah. Cari guru yang lebih menguasai dalam bidang itu. Supaya kita nggak judes. Supaya dengan syariat itu kita lebih hormat lagi. Lebih hormat lagi. Supaya, baik. Kalau nggak nanti ngentengin syariat. Baik. Pulang ke bahasan kita Pak ya, itu tadi keluar tapi insya Allah masih berkait.
Jadi istri kita kasih tahu, paling lama 15. Kalau masih dalam 9-10 hari, masih keluar bercak-bercak, atau terkadang berhenti terus keluar lagi, tunggu aja udah sampai 15. 15, dah mandi dah. Kasih tahu Pak, istri kita. Supaya kita nggak tertanggung kesalahannya. Kasih tahu. Begitu kalau udah selesai, dah. Terus ingetin awal dia datang, nih biar paham Pak ya, saya vulgarin aja bahasanya. Awal tuh head datang jam berapa tulis. Saya punya istri Pak, ada kalender Pak. Kalender udah nggak pakai itu, yang tahunnya udah lewat itu saya ngebuang, taruh di kamar. Saya bilang nih, nanti tanggal ini ya, tanggal ini kamu buat nulis. Datangnya jam berapa, menitnya jam berapa, kalau perlu detik, saya bilang gitu. Harinya hari apa, tandain di sini. Nanti pas berhenti, ini fungsinya untuk lihat jamnya. Kenapa jamnya? Kalau kamu lihat berhentinya jamnya ketemu, nanti kamu bisa cross check itu sholat yang belum kamu kerjaan. Kayak gitu. Oh gitu. Iya, nanti habis itu mandi. Jangan mandinya nunggu sore. Berhentinya mah dari pagi. Cuma tanggunglah. Tadi pagi udah mandi. Ya kan? Tadi pagi udah mandi, udah sampoan. Ntar aja sore. Padahal berhentinya jam 10. Kita suami nggak kasih tahu Pak, digebugin sama malaikat besok. Digebugin di kuburan. Kalau sekarang sih enggak. Sekarang mah enggak. Ntar tungguin. Lantaran kita reuni di kuburan nih, sama kan ya. Mudah-mudahan ketemu, kita mudah-mudahan. Kalau nggak ketemu ya nasib. Mudah-mudahan ketemu. Ntar reuni besar di Mahsyar Pak. Ya mudah-mudahan yang duduk di masjid ini nanti ketemu. Dan pasti ketemu. Ya masalahnya ntar pegangannya di dalam apa di luar. Gitu aja. Ya mudah-mudahan masuk semua. Masuk semua. Kan ini nanti salah satu kendaraan di Siratal Mustaqim Pak. Ada kitab yang menyatakan itu. Nih, masjid ini kendaraan kita di Siratal Mustaqim. Ibaratnya kereta ini Pak nanti Pak. Sret. Makanya yang cinta dengan masjid. Yang cinta Pak. Ramaikan masjid. Jaga masjid. Gitu ya. Kalau kita kepengen bagus rumah kita nanti di sana, dari sekarang yang bagus. Investasinya untuk sana. Kalau rumah kita nanti di sana kepengen asal-asalan, ya terserah. Terserah. Gitu ya. Kita bangun rumah bagus. Selesai bangun, kita suruh nempatin. Tempatin tuh, kata si bos. Tempatin tuh rumah. Buat kamu. Seneng nggak? Seneng nggak? Kita bangun asal-asalan, udah rapi, kata bos, tempatin tuh rumah buat kamu. Apa kata kita? Tahu begini mah kemarin saya kerjanya, nanti tuh yang asal-asalan sama. Kalau tahu begini dulu di dunia saya sholatnya, paham ya Pak ya? Nah, ini bahasanya saya gampangin aja dah. Saya gampangin. Allah, bisa. La ilaha illallah. Sedikit Pak, sedikit. Nah, awil wiladah atau terputusnya wiladah. Wiladah nih Pak, keumumannya 40 hari. Lahir, ya nifas itu 40 hari. Paling panjang berapa? Nifas paling panjang berapa? 60. 60. Ya, jangan kalau udah 40 hari, udah suruh mandi langsung main gas aja, jangan. Itu yang udah mikirin utang bisa panjang Pak. Paham ya? Paham ya? Uh, yang belum punya istri ini tabungan, nanti punya istri tinggal ditebok tabungannya, kasih ke istrinya. Kalau enggak, bermasalah kita nanti. Jadi nifas itu keumumannya 40 hari. Paling panjang 60 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada? Nggak ada ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa na'udzubika min mu'afatid da'imah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah wa amalan shalihah wa rizqan thayyibah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min 'adzabil qabri wan nar. Wa na'udzubika min fitnati masiihud dajjal. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjinna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna wal muslimina wal muslimat mimma nakhaf min jami ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man la yabdihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma aslil immata wal ra'iyah wa alif qulubahum fil khairat. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.